Hai guys, kenalin aku Sabina Sinku Fisisiala dari kelas 12 IPA 1, perwakilan dari Media Center SMA Negeri 1 Karanganyar. Dan kali ini kita bertemu lagi nih dengan podcast Cerita Siswa Semansakra Berbagi untuk Bersama. Nah teman-teman, di sini ada dua narasumber nih yang keren-keren abis nih. Boleh dong kita sapa dulu kepada pemirsa dan juga perkenalkan diri kalian dulu dong. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Hanifah Karina Hartanto dan aku Miss Bahasa Semansakra tahun 2023. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kaila Nonsa Azahra dari Duta Generasi Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2023. Nah, keren-keren banget gak sih kita kedatangan tamu. Yang pertama ada Mbak Putri Semansakra, Putri Miss Bahasa Semansakra, dan juga ada Mbak Genre nih. Nah, kan kali ini kita mau membahas tentang hasta laku. Boleh dong Sabin dan teman-teman yang ada di rumah kasih tahu apa sih itu hasta laku dan juga gimana sih penerapannya yang ada di SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, jadi hasta laku itu sebenarnya salah satu program dari Sekolah Adi Pangastuti yang kolaborasi sama Solo Bersimfoni begitu. Nah, dalam hasta laku ini ada 8 nilai. Kalian bisa hafalin dengan singkatan 3G lepat. Grapi Asmana, Gotong Royong, Guyub Rukun, Lembah Manah, Ewo Pegewo, Pangerten, Anda Pasor, dan Tepos Liro. Hasta laku itu. Wih, berarti nilai hasta laku ini benar-benar cocok banget nih diterapin di sekolah kita nih. Yes, harus banget sih soalnya. Itu, nah kan mengenai 8 poin ya tadi. Yep. Nah itu aku boleh kasih tahu dong kira-kira apa aja sih tantangan yang akan dihadapi apabila kita tuh mencoba memahami dan merangkul nilai-nilai hasta laku untuk teman-teman di kita nih, misal dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa-siswi Semansakra. Oke, yang terjawab ya. Jadi kalau buat tantangan dalam merangkul dan juga menerapkan nilai-nilai hasta laku, terutama dalam kehidupan kita sebagai siswa Semansakra nih, yang pertama itu adalah tentang konsisten. Jadi semua yang hidup ini itu adalah tentang konsisten. Kalau kita berubah menjadi lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai hasta laku buat hari ini, itu kita juga harus bisa mengusahakan untuk terus menerapkan nilai-nilai hasta laku buat besok dan seterusnya. Karena kalau misal berubahnya hari ini doang, besoknya kembali belajar lagi kan juga Sama ya aja. percuma ya, sama aja bohong gitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah kita mungkin kalau mau berubah menjadi lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai hasta laku itu, kadang ada teman kita ya yang mungkin mengejek kayak, ih apa sih sok iya banget, sok baik, sok apa kayak gitu. Nah itu adalah salah satu tantangan nih buat kita-kita yang mau menerapkan nilai-nilai hasta laku untuk mengupgrade diri kita. Nah itu adalah kita nggak usah peduliin cemoohan itu gitu. Jadi kita fokus aja sama tujuan kita buat berubah menjadi lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai hasta laku gitu tuh. Wih, keren banget gak sih jawabannya. Dan ini nih kan aku tuh bingung banget nih, kan kalian itu masih muda tapi keren-keren banget. Yang satu jadi Miss Bahasa, yang satu jadi Duta Genre nih. Boleh kasih tahu dong dan bisa bercerita ke teman-teman pemirsa gimana sih langkah yang kalian ambil dalam menjadi seorang Duta Genre dan juga Duta Bahasa. Apalagi kan kalian tuh juga memerlukan personal branding yang dimana ada nih beberapa poin hasta laku yang masuk tuh di situ. Boleh dong kita bagi kisah sama teman-teman pada episode kali ini. Oke, jadi buat proses untuk menjadi duta genre itu kan yang pertama ada tes wawancara dan tes tertulis ya, lalu ada tes advokasi, ada FGD, ada tes bakat, lalu ujungnya itu adalah grand final tanggal 27 September lalu ya, kalau nggak salah ingat ya. Nah, itu nilai-nilai hasta laku yang ada di dalam pemilihan duta genre itu kalau menurut aku yang pertama adalah Guyub Rukun dan juga Grapi Asmana. Kenapa? Karena dalam pemilihan genre ini, aku itu bertemu sama kakak-kakak yang usianya itu di atas aku. Jadi aku sebenarnya paling muda di situ. Nah, makanya aku pertamanya itu paling kayak gimana ya? Aku merasa, wah kok aku bocil dewe ini gimana? Nah, soalnya udah ada yang kuliah, bahkan udah ada yang semester akhir nih. Nah, aku kan di situ kayak ini gimana kok isinya kakak-kakak. Nah, dengan menerapkan nilai hasta laku yang Guyub Rukun dan juga Grapi Asmana, alhamdulillah aku bisa
bergabung bersama mereka nih. Jadi walaupun aku masih SMA kelas 11, aku bisa bergabung dengan kakak-kakak kuliahan dengan menerapkan Gerapi Semangat dan juga Guyub Rukun. Nah, selain itu juga ada di Ewuh Pekewuh dan juga Pangerten nih, karena kita kan dari latar yang berbeda ya. Kakak-kakaknya dari univ mana, dari daerah mana yang tentunya berbeda, dan aku juga dari SMA dari Kecamatan Karanganyar, mereka dari kecamatan yang berbeda dari aku. Nah, itu dengan menerapkan Ewuh Pekewuh dan juga Pangerten, kita bisa saling menghargai dan menghormati sehingga tidak menciptakan konflik walaupun kita berasal dari latar yang berbeda. Keren. Itu kan kalau cerita latar belakang menuju duta genre ya. Iya. Nah, nih gimana nih kalau Miss Bahasa yang ada di lingkungan sekolah seperti SMA itu intinya? Jadi kalau Miss Bahasa tahun ini itu nggak cuma Missnya aja, ada Masnya juga nih. Nah, kebetulan partner saya namanya Rizal, sekelas sama saya. Nah, di situ di situ ada 3 babak, tes tulis, ada nembang, sama kita musikalisasi puisi. Nah, di situ dari sepanjang masa kita lomba itu, kompetisi itu, yang paling kerasa adalah Pangerten sama gotong royongnya. Kenapa? Karena yang pertama waktu itu kan di bagian nembang, babak kedua nembang sama translate ke bahasa Inggris, kita bagi 2. Rizal yang emang pintar nembang, dia nembang. Saya yang memang lebih ke bahasa Inggrisnya, saya translate ke bahasa Inggris gitu. Dan itu latihannya karena waktu itu baru sama-sama sibuk. Saya sibuk organisasi sendiri, dia juga sendiri, jadi jarang ketemunya. Waktu pulang sekolah aja baru bisa latihan. Terus waktu di finalnya juga yang musikalisasi puisi saya, terus dia yang main piano, dan itu effortnya gede sih. Latihan 4 hari dan hamil satunya ada yang sakit, saya sakit waktu itu. Jadi ya mau nggak mau harus sama-sama pengertian, usaha yang terbaik gimana. Ternyata keren banget ya dibalik usaha kalian untuk menjadi dari mulai dari Miss atau Miss Bahasa ya, dan juga duta genre. Ternyata kita tuh bisa melihat ternyata tuh dibalik perjuangan kita itu ada aja orang yang mendukung dan ada aja orang yang ngehujat ya barangkali ya. Ada yang benar lah, pasti kan ada kan gitu kayak bilangnya mesti jadi duta genre, jadi Miss Bahasa, dia paling kenal guru, dia paling kenal ini sih bla 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 lah kayak gitu. Apaan sih itu doang? Tuh, nah nih aku mau bertanya nih, menurut kalian dari angka rate 1 sampai 10 seberapa jauh sih nilai hasil aku yang udah teman-teman terapkan di kehidupan sekolah? Coba dulu deh. Bareng aja. Oke, 1, 2, 3, 8. Wih, kenapa tuh kok bisa ngasih rate-nya tuh ke angka 8 kan? Banyak kemana? Banyak kemana tuh benar ya. Duanya- Jangan nipu nih, masa apakah gara-gara sekolahnya terus jadi angkanya 8 gitu? Dinaik-naikin gitu ya? Nah, Ini real Iya. ya, ini real. Beneran real? Beneran, Asli asli real. Setelah kita berdiskusi. Gitu, jadi Melihat kalian kondisi. bisa observasi dulu ya, oh ya teman-teman tuh udah gini nih, berarti apa yang disampaikan oleh guru-guru, nilai-nilai hasil aku yang diajarkan dan ditanamkan oleh guru itu ternyata udah membekas dan udah tertanam di jiwa Benar. masing-masing. Iya. Videonya hilang kemana? Oke. Ya sebenarnya 8 ini kita ambil dari keseharian siswa-siswi Monsakra yang udah mencerminkan nilai-nilai hasil aku ya. Kita ambil contoh paling simpel aja, kalau kita berangkat sekolah itu di depan kita saling sama bapak ibu guru. Nah, Iya, bener. itu kan sudah menerapkan yang Bagaimana ya? poin yang Tepos Lira, bener banget nih. Nah, 2-nya ini adalah ketika ini buat evaluasi aja sih, buat pembelajaran aja. Ketika kita bercanda itu mungkin ada candaan yang ofensif ya, itu Yes. jadi menyinggung Agak ya. menyinggung ya, kok kamu gitu? Kalau istilahnya kita tuh ada yang biasa bilangnya satir, sarkas kayak gitu. Iya, cuman kan orang menerimanya beda-beda ya. Iya. Jadi Lagian kita usia remaja tuh usianya masih gimana, emosinya tuh belum stabil ya. Dikasih candaan yang menyinggung kan kita jadi wah maksudnya gimana? apalagi kalau lagi banyak tugas tuh, Benar. orang ngomong biasa aja bisa dianggap
karena Ya. saking stresnya Nah, dan banyak tugas. bener banget nih. Nah, ini poin 2 yang hilang karena candaan yang mungkin dilontarkan itu ofensif nih. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita lebih menerapkan nilai hasta laku yang pengertian untuk saling mengerti. Kalau mungkin buat kita itu candaan ya, tapi bisa aja buat orang lain itu menyinggung dan bikin sakit hati gitu. Jadi kita harus lebih untuk lebih menjaga perasaan orang lain. Kita Tahu harus batasan. iya. Oh, benar. betul apalagi lawan nanti yang pernah cewek. Iya, aduh, saya ada pengalaman nih. Jadi baru jalan kan, terus ada orang yang istilahnya body shaming dia gitu, sampai dia akhirnya menangis. Itu menurutku harus ini sih diterapin lagi gimana cara dia bertingkah laku dan berucap. Oh, iya, betul banget. Ngomong-ngomong tentang hasta laku nih ya, aku mau tanya nih, kira-kira nilai hasta laku nih apakah bisa menjadi sumber kekuatan atau inspirasi untuk mencapai potensi untuk memaksimalkan diri? Apalagi untuk teman-teman kan kalian udah mencoba untuk menerapkan di kehidupan kalian, apalagi udah mencapai di prestasi kalian yang udah jadi Miss dan juga Mbak Bahasa ya. Boleh dong diceritakan. Oke, jadi kalau menurut saya hasta laku itu apakah bisa buat jadi penguat kita untuk kedepannya? Jelas bisa banget. Karena apa? Karena attitude itu yang nomor 1, dan hasta laku itu mengajarkan tentang bagaimana kita berattitude, bagaimana sih kita bertingkah laku yang baik gitu. Karena kalau kita tingkah lakunya baik gitu, kita bisa diterima di mana aja gitu kan. Gimana sih cara kita bisa menyesuaikan diri, terus gotong royong juga, kita kan saling mengerti nih. Misal aku baru ketemu sama kamu di tempat kedepannya di tempat kerja gitu ya, ayolah aku minta bantuanmu ya. Kita saling mengerti dan gotong royong kita kalau dari SMA udah diterapkan, kita udah saling mengerti, insya Allah kedepannya bakal terus ke bawah sama kita gitu dimanapun dan kapanpun. Oh gitu, oke bagus banget sih, itu menginspirasi banget. Terus aku juga mau tanya nih, kira-kira apa sih tantangan terbesar kalian waktu menerapkan nilai-nilai hasta laku? Ini buat kamu sendiri nih, kira-kira ada tantangan apa sih? Kayak, Mbak, aku merasa dari hal ini gitu. Oke, kalau dalam menerapkan nilai-nilai hasta laku, kalau tantangan dari dalam diri aku sendiri itu yang pertama adalah yang kayak udah aku sebutin tadi ya, tentang konsisten gitu. Kita kalau mau berubah kan harus konsisten ya, berubah menjadi lebih baik itu nggak bisa cuman sekali doang. Kita harus selalu berproses seterusnya gitu. Nah, kalau yang kedua adalah kita kan sekarang lagi era digital ya. Kita lagi, siapa sih yang nggak main Instagram, siapa yang nggak main Twitter, yang nggak main sosmed, yang nggak main TikTok kan. Nah, kita tuh kadang-kadang sebagai remaja yang kita selalu ingin tahu tentang banyak hal ya, kan digital ini kan luas banget nih jangkauannya, kita bisa mencari tahu tentang banyak hal, ini gampang banget gitu. Nah, kadang-kadang itu aku malah sempat ada di beberapa waktu itu aku malah mencarinya itu yang kayak K-pop yang buat kesenangan aku pribadi gitu loh, padahal itu kita bisa memanfaatkan media sosial itu buat mencari-cari tentang hasta laku. Sebenarnya nggak salah kok kita tuh mencari hiburan dari media sosial, mungkin K-pop ataupun teman-teman yang suka anime ya. Benar. Itu kita bisa kok mencari hiburan dari media sosial. Cuma salahnya ketika kita cuman mengambil media sosial itu buat mencari hiburan semata, kita nggak mengambil manfaat dari media sosial nih. Kan kita bisa nih cari-cari tentang hasta laku di media sosial. Nah, tapi itu semua kita bisa rubah kok dengan mulai mencari edukasi terkait hasta laku di media sosial yang sekarang udah banyak banget tersebar di platform digital yang banyak banget. TikTok ada, di Instagram ada. Oke, jadi kita juga antara hasta laku juga mengarah kepada bijak bersosial media. Bener banget, keren banget nih. Nah, menuju akhir sesi kita nih, aku mau banget dua cewek-cewek yang keren-keren banget ini untuk kasih tips and trick dari Kaila dan juga Karin untuk teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Karanganyar agar tetap termotivasi nih, agar terus memiliki prestasi sesuai dengan bidangnya, dan jangan lupa untuk tepal selera maupun nilai-nilai hasta laku itu ditanamkan di jiwa mereka masing-masing. Boleh dari kalian masing-masing. Jadi
Yang pertama itu harus tahu batasan. Yang kedua itu harus tahu diri kita sendiri itu mau jadi apa sih ke depannya itu kan, untuk mengembangkan bakat kita ke depannya. Dan yang ketiga, hasta laku itu bukan cuma yel-yel, bukan cuma visi misi, bukan cuma prinsip doang, tapi kita juga bukan cuma prinsip, bukan cuma sesuatu yang dihafalkan aja, tapi kita kalimat doang. bukan cuma sesuatu yang Enggak cuman hasta laku tuh ada 8, aku harus mengerjakan dengan tema hasta laku terus gitu aja, enggak. Tapi kita juga harus mengingat gimana sih kita bertingkah laku sehari-hari, apakah ini udah sesuai atau belum gitu. Salah satunya itu. Terus ada sebuah kata-kata juga buat teman-teman. Boleh banget kata-kata Oke. hari ini. Jadi zaman bisa berubah, tapi pilihan sikap kita untuk menghargai semuanya itu kita sendiri yang pilih, apakah kita mau bertingkah laku dengan baik atau tidak. Wih, keren banget nih. Kalau dari kamu nih gimana? Oke, jadi pesan dari aku buat teman-teman semuanya adalah terkait hasta laku. Kan hasta laku ini adalah poinnya tentang toleransi ya. Kita ini hidup di dalam keberagaman. Kita jangan lupa untuk merangkul semua perbedaan ini. Kita harus menjadi satu. Kita nggak boleh terpecah belah dengan menerapkan nilai hasta laku ini. Nah, selain itu kita juga harus selalu mencari pengetahuan ya, wawasan. Karena tadi Mbak Sabina juga bilang tips and trick buat kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita sesuai bidang yang kita sukai ya. Kita harus mengenali diri kita sendiri dan juga kita harus mencari-cari wawasan. Kita jangan cuman, sebenarnya mimpi itu nggak salah, tapi kita jangan cuma mimpi, tapi kita juga harus punya action. Berarti kita juga harus berusaha. Iya, effort. Ya, effortnya harus keluar ya, jangan cuma sekedar ngimpi doang. Iya. Takutnya nanti nggak bisa bangun. Aduh. Oke, cukup sekian teman-teman. Gimana? Ada tambahan lagi untuk ada satu kata untuk hari ini untuk teman-teman sebagai penyemangat? Mungkin tadi kan aku udah bilang ya, jangan lupa buat cari wawasan yang seluas-luasnya gitu ya. Karena kalau kata orang-orang di TikTok ya, aku bacanya di TikTok sih, mudah berkelana, tua bercerita. Wih, keren banget. Oke guys, mungkin udah cukup sekian aja ya podcast kali ini. Jangan lupa nonton di sesi selanjutnya dan saksikan terus hanya di YouTube Seman Sakra. Oke, cukup sekian dari aku Sabina Singgo Visisela, salah satu perwakilan dari Media Center Karanganyar. Dan cukup sekian, boleh dong kita jargon dulu podcastnya cerita siswa Seman Sakra, biar teman-teman semuanya pada tahu dong. Iya. Oke, podcast cerita siswa Seman Sakra, berbagi untuk bersama. Yeay, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Terima kasih kembali.